Mata vertikal yang sangat besar melayang di atas lautan spiritualnya seperti matahari merah gelap, dan tentakelnya melingkari inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Tentakel itu tidak memaksa masuk ke dalam, tetapi berputar mengelilinginya, dan gelombang spiritual yang menakutkan menyebabkan lautan spiritual Huo Yuhao setidaknya 2 kali lebih besar. Namun yang jelas, kekuatan itu bukan lagi milik Huo Yuhao. Aura Affiliate King telah memenuhi seluruh lautan spiritual Huo Yuhao, dan gelombang spiritualnya yang hebat hampir tampak nyata. Saat-saat terakhir sudah dekat, dan hati Affiliate King dipenuhi dengan kegembiraan. Waktu yang lama telah berlalu, dan Raja Tiran Affiliate tidak merasakan perlawanan apapun dari Huo Yuhao bahkan ketika dia telah mendominasi seluruh lautan spiritualnya. Huo Yuhao tidak mungkin menolak pada saat seperti ini bahkan jika dia menginginkannya. Apa yang bisa digunakan Huo Yuhao untuk melawan Affiliate King? Inti jiwa spiritual Huo Yuhao hampir tidak dapat mengumpulkan kekuatan spiritual lagi. Begitu saya mengendalikan inti jiwa spiritualnya dan memasukkan asal spiritual saya ke dalamnya, maka kepemilikan ini akan mencapai tahap akhir. Affiliate King sangat puas dengan tubuh ini. Setidaknya, tidak pernah ada manusia lain yang memiliki tubuh yang bisa menandingi pengalamannya. Huo Yuhao memiliki tubuh yang sempurna, dan elemennya sempurna. Yang lebih penting lagi, dia masih muda. Masa muda hampir lebih penting daripada kekuatan bagi makhluk jiwa tua yang telah berkultivasi lebih dari 700.000 tahun. Affiliate King dapat berkultivasi berdasarkan pengalamannya jika tubuh yang dirasuki tidak cukup kuat, namun jika tubuhnya tidak cukup muda, semuanya akan menjadi tidak berarti. Huo Yuhao baru berusia 20 tahun lebih sedikit, tetapi dia sudah menjadi Ultimate Douluo, dan dia sedang mencari inti jiwa ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa Affiliate King tidak puas dengan hal itu? Biarkan saja dimulai. Huo Yuhao, tubuhmu akan menjadi milikku setelah ini. Affiliate King meluncurkan invasi terakhirnya sambil tertawa histeris. Gelombang merah gelap melonjak di dalam lautan spiritual Huo Yuhao, dan gelombang pasang yang bergejolak serta kekuatan spiritual yang menakutkan mencapai setiap sudut lautan spiritual Huo Yuhao. Pola emas yang jumlahnya sudah sedikit menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan hanya perlu beberapa tarikan napas sebelum jejak Huo Yuhao hilang. Semua tentakel mengencang, dan melingkari inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao yang berputar dengan cepat segera melambat karena tentakel itu, dan berputar semakin lambat. Kekuatan spiritual yang mengerikan melepaskan tekanan besar pada saat yang sama dan menekan kekuatan jiwa Huo Yuhao, tidak memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Garis dan pola merah tua mulai membentang di leher Huo Yuhao seperti pembuluh darah, dan berlanjut ke seluruh tubuhnya. Mata vertikal di dahi Huo Yuhao telah sepenuhnya berubah menjadi mata jahat, yang sangat keji dan menyeramkan. Langkah terakhir penguasaan bola, dominasi. Aura Huo Yuhao hampir tidak terdeteksi sepenuhnya pada saat ini, seolah tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apapun. Tang Wutong sedang duduk di hadapan Huo Yuhao, dan anehnya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman lembut. Proyeksi Affiliate King berada tepat di belakang Huo Yuhao, dan mata besar itu telah mengamati Tang Wutong dari awal hingga akhir. Dia harus memperhatikannya. Meskipun dia tidak bisa menghentikan apa yang terjadi di dalam tubuh Huo Yuhao, ada satu hal yang bisa dia lakukan, dia bisa membunuhnya. Tubuh Huo Yuhao sangat lemah selama proses kerasukan. Jika Tang Wutong memilih untuk membunuhnya selama proses ini, maka semua yang dilakukan Raja Tiran Mata Jahat sebelumnya tidak akan ada artinya. Itulah alasan penting mengapa Raja Tiran Affiliate tidak menahan diri saat dia memproyeksikan kekuatan spiritualnya keluar, dan terus memantau Tang Wutong. Tang Wutong sepertinya tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir, seolah dia benar-benar asyik dengan meditasi mendalamnya. Dia secara alami tidak bisa menghentikan apa yang akan terjadi dalam keadaan seperti itu, tetapi mengapa, pada saat yang begitu penting, dia tersenyum? Ketakutan yang tak terlukiskan segera muncul dalam pikiran Affiliate King. Bagaimanapun, dia adalah karakter kejam yang terkenal di generasinya, dan dia sama sekali tidak memikirkan alasan mendasar apapun di saat seperti ini saat dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat terkuat saat dia menyerang milik Huo Yuhao. Inti jiwa spiritual. Semuanya hanya bisa berkembang sesuai keinginannya begitu dia mendominasi inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao tetap tenang, tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Affiliate King tiba-tiba merasakan sensasi gembira pada saat ini. Kebahagiaan ini seperti malam penyempurnaan, atau pengumuman mendapat nilai tertinggi dalam ujian. Kebahagiaan itu datang dari lubuk hatinya, dan kebahagiaan seperti itu menular. Adanya sensasi inilah yang menyebabkan semua warna merah gelap di lautan spiritual Huo Yuhao berhenti.
Kekuatan spiritual Eviletiran King bersemangat dan melenggang di tengah kebahagiaan ini, seolah dia kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya. Ekspresi Eviletiran King berubah drastis, tapi hatinya masih dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Apa? Apa yang terjadi? Eviletiran King sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa saya tiba-tiba merasakan sensasi ini? Suasana gembira tiba-tiba berubah saat ini. Kemarahan mengambil alih dan menyebabkan air laut berwarna merah tua bergolak. Pilar air berwarna merah tua melonjak ke langit satu demi satu, seolah-olah mereka sudah gila dan mulai meledak ke segala arah. Beberapa dari mereka bergegas menuju asal spiritual Eviletiran King, sementara beberapa lainnya melonjak menuju inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Eviletiran King sekarang benar-benar diliputi rasa takut. Dia panik, namun dia dipenuhi amarah. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Bukankah dia sudah sepenuhnya meninggalkan lautan spiritualnya? Mengapa dia tampaknya memiliki kendali atas lautan spiritualnya di saat seperti ini? Mengapa? Mengapa semua ini terjadi? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya, dan satu-satunya hal yang bisa dia rasakan di saat seperti ini adalah kemarahan di benaknya. Duka datang setelah amarah, dan semua histeria seakan hilang dalam sekejap. Lautan spiritual berwarna merah tua menjadi tenang, tetapi dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbatas. Tentakel panjang itu perlahan-lahan terlepas dari inti jiwa spiritual Huo Yuhao karena kesedihan itu, dan mereka gemetar lemah saat mereka tertatih-tatih dengan lemah, seperti anak-anak yang menangis terseduh-seduh. Semuanya menetap di lautan spiritual Huo Yuhao pada saat ini, tetapi bintik cahaya keemasan muncul di tengah warna merah gelap. Kebahagiaan datang setelah kesedihan. Ya, itu adalah kebahagiaan yang tiada habisnya. Namun, kebahagiaan ini bukan milik Raja Tiran Mata Jahat, melainkan milik Huo Yuhao. Itu adalah semacam kebahagiaan yang datang dari lubuk hatinya, jenis yang sangat menular. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao mulai berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah semua kebahagiaan itu, dan gelombang spiritual yang padat segera memungkinkan inti jiwa spiritualnya memancarkan cahaya keemasan yang menyinari seluruh lautan spiritualnya. Warna merah tua diganti dengan warna emas kemerahan yang mencolok. Takut. Yang ada hanya ketakutan tak berujung yang tersisa di hati Eviletiran King. Hal yang tidak diketahui akan selalu menjadi yang paling menakutkan, dan segala sesuatu yang dia alami tidak dia ketahui, meskipun dia telah berkultivasi selama 700.000 tahun. Cahaya redup berkedip-kedip di udara terus-menerus, dan dua siluet diam-diam terlihat di samping inti jiwa spiritual Huo Yuhao, dan mereka juga memancarkan emosi yang membahagiakan. Itu adalah Skydream Iceworm dan Putri Duyung. Mereka memancarkan gelombang spiritual yang lembut, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik saat mereka menatap Eviletiran King. Sinar es yang kuat tiba-tiba melonjak ke lautan spiritual Huo Yuhao tanpa peringatan pada saat ini. Segala sesuatu yang disentuh oleh sinar es ini membeku, dan sinar es ini membekukan hampir seluruh laut merah yang gelap. Bahkan asal-muasal spiritual Eviletiran King telah dibekukan. Sosok cantik muncul diam-diam di dalam lautan spiritual Huo Yuhao. Pita putih menjebak asal-usul spiritual Eviletiran King, dan wajahnya dipenuhi senyuman tipis saat kabut es yang naik membekukan segala sesuatu di tempatnya. Permaisuri salju. Permaisuri salju telah menahan diri untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya mulai bergerak. Raja Tiran Evile bahkan tidak tahu bahwa permaisuri salju tidak ada di dalam tubuh Huo Yuhao. Dari sudut pandangnya, roh Huo Yuhao telah ditekan bersama dengan lautan rohaninya. Hanya permaisuri es yang berhasil melarikan diri keluar, dan dia telah membakar kekuatannya untuk menyelamatkannya. Tapi bagaimana dengan permaisuri salju? Permaisuri salju telah menunggu di luar dengan tenang dari awal hingga akhir, menunggu kesempatan untuk muncul. Kecuali, Eviletiran King tidak bisa melihatnya. Permaisuri salju berada di luar gua, sementara aura Tang Wutong menyembunyikannya, dan dia tidak mengungkapkan auranya sama sekali. Tapi saat ini, dia kembali. Evile, kamu seharusnya bisa melihat hasilnya seiring perkembangan yang terjadi sampai sekarang. Saya harus berterima kasih karena Anda telah memberikan semua yang Anda miliki untuk lautan spiritual saya. Jika bukan karena itu, saya mungkin memerlukan setidaknya 10 tahun untuk meningkatkan lautan spiritual saya ke ukuran yang dapat menopang fusi inti jiwa ketiga saya. Oleh karena itu, saya harus berterima kasih. Suara Huo Yuhao akhirnya muncul kembali setelah sekian lama terdiam. Suaranya lembut dan tenang, dan dia tidak menunjukkan emosi sama sekali. Anda, ini semua adalah bagian dari rencanamu? Eviletiran King merasa heran sekaligus geram. Huo Yuhao berkata dengan jelas, saya berada dalam masa tersulit ketika Anda pertama kali melancarkan serangan.
Ketika itu terjadi, kekuatan spiritualmu ada di otakku, dan kekuatan jiwa Long Xiaoyao yang sangat besar mulai memberontak karena aku telah menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa. Aku berada dalam masalah baik dari luar maupun dari dalam, dan aku bisa saja hancur kapan saja. Hampir mustahil bagiku untuk membalikan keadaan dengan kekuatanku sendiri. Lalu, kamu muncul. Kesalahan terbesarmu adalah kamu terlalu ingin menjaga tubuhku. Oleh karena itu, Anda tidak menyerang inti jiwa spiritual saya sesegera mungkin, dan memilih untuk mengendalikan saya, sambil mengasimilasi lautan spiritual saya pada saat yang sama. Kamu melakukan itu karena kamu takut menyerang inti jiwa spiritualku akan menyebabkan aku kehilangan kendali atas kekuatan jiwaku, dan jika itu terjadi, kamu hanya bisa menemaniku saat kita meledak bersama. Itu semua benar. Jika Anda memilih untuk menyerang inti jiwa spiritual saya, pada akhirnya kita akan binasa bersama. Untungnya, Anda tidak melakukan itu, dan saya harus berterima kasih untuk itu. Kamu tak rela mati, begitu juga aku, karena aku masih ingin menemani kekasihku selamanya. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Aku meminjam kekuatan permaisuri es untuk menyegel sementara kekuatan jiwa Long Xiaoyao yang keras dan kuat saat aku menyesuaikan dan menyelaraskan tubuhku pada saat yang bersamaan. Saya tidak memiliki kekuatan untuk membalas Anda pada saat itu, dan pada saat itulah Anda memiliki peluang terbesar. Jika Anda memilih untuk menyerang inti jiwa spiritual saya sebelum menggunakan kekuatan Anda yang luar biasa untuk mengambil alih tubuh saya secepat mungkin, Anda mungkin telah menyelesaikan kepemilikan Anda. Namun Anda terlalu paranoid karena saya tidak membalas, dan Anda bereaksi secara logis dengan mencoba mendominasi lautan spiritual saya demi stabilitas. Dalam keadaan normal, keputusanmu pasti benar, tapi aku berbeda dari orang normal. Lautan spiritualku sudah tidak berada dalam batas manusia, karena ada aura dari dunia lain yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, saya bereaksi sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Saya berjuang beberapa saat sebelum berhenti, sementara saya berkonsentrasi pada kekuatan jiwa saya sendiri untuk mengendalikannya. Usaha saya selama periode waktu itu akhirnya memungkinkan saya untuk sepenuhnya menarik dan menstabilkan kekuatan jiwa yang tidak terorganisir dan berantakan di dalam tubuh saya, dan saya bahkan berhasil mendapatkan kendali atas beberapa kekuatan jiwa Long Xiaoyao. Situasi saya telah sepenuhnya stabil, sementara Anda juga memberi saya kejutan yang menyenangkan karena Anda mengintegrasikan asal mula spiritual Anda ke dalam lautan spiritual saya. Awalnya aku percaya bahwa hanya rekanku, rohku, yang bisa melakukan hal itu, tapi ternyata kamu juga bisa. Oleh karena itu, saya harus berterima kasih. Saat ini, saya telah sepenuhnya menyerap cincin jiwa ke-9 yang Anda berikan kepada saya, dan kekuatan spiritual saya telah melampaui kekuatan makhluk hidup manapun di benua ini. Bahkan Dewa Binatang, Ditian, tidak dapat bersaing denganku dalam hal itu. Saya percaya bahwa kekuatan spiritual Anda mungkin berada pada standar yang sama bahkan pada saat-saat terkuat Anda. Karena itu, saya tahu Anda benar-benar ingin bertanya, bagaimana saya melakukan semua ini? Aku juga harus memberitahumu, karena jika tidak, kamu akan mati dengan keluhan yang belum terselesaikan. Yang baru saja Anda rasakan hanyalah kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Anda merasakan kekuatan emosi, karena lautan spiritual saya mengandung kekuatan yang bukan milik dunia ini, benih yang saleh. Dewa emosi telah memperhatikanku dan bakatku, dan dia memberiku kesempatan ini. Bagaimana kamu bisa mendominasi lautan spiritualku dengan benih dewa ini? Kamu, Evil Tiran King sangat marah, dan Evil Eye-nya yang sangat besar memancarkan gelombang hitam. Namun, bagaimana dia bisa melawan permaisuri salju, yang juga telah membakar kesadaran spiritualnya untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam Huo Yuhao? Permaisuri salju berada di urutan ketiga di antara 10 binatang buas besar, dan Raja Tiran Mata Jahat akan kesulitan mengalahkannya bahkan di masa-masa terkuatnya, apalagi dalam situasi seperti ini. Bilah pendek yang mengeluarkan kabut tipis melayang di udara, dan bilahnya diarahkan ke bawah. Cahaya pedang berwarna biru es menunjuk tepat ke arah mata jahat raksasa yang diproyeksikan di langit. Mata jahat telah kehilangan semua warna dan keaktifannya, dan hanya ada warna abu-abu jauh di dalam pupilnya, warna keputusasaan dan kekalahan. Cahaya pedang yang dingin menyinari mata jahat tanpa ampun dan dengan brutal menembusnya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao, yang telah tertahan selama berhari-hari, akhirnya meletus. Pusaran air yang bercampur dengan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa bangkit sekali lagi, dan inti jiwa spiritual Huo Yuhao membimbing mereka saat mereka dengan cepat bergegas menuju lautan spiritualnya. Pusaran air muncul satu demi satu di dalam lautan spiritualnya yang berwarna merah tua, dan titik cahaya keemasan menyebar ke segala arah.
Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan bergantian satu sama lain dan menekan kekuatan spiritual Evil Tiran King sampai pada titik di mana dia tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya secara efektif lagi. Evil Tiran King hanya bisa melihat saat cahaya keemasan menyatu ke dalam lautan spiritual Huo Yuhao secara terus-menerus, dan sinar sedingin es Morning Dew dagernya mulai hancur dan menghancurkan indera spiritual beku Evil Tiran King sepotong demi sepotong. Tang Wutong, yang duduk di hadapan Huo Yuhao dengan menyilangkan kaki, membuka matanya dan menyaksikan pola merah tua di wajah Huo Yuhao perlahan-lahan surut. Proyeksi Evil Tiran King di belakang punggungnya menghilang, dan dia menghela nafas lega saat dia menutup matanya sekali lagi. Kali ini, dia tidak lagi khawatir tentang apapun saat dia memasuki meditasi mendalam. 3 tahun kemudian, ibu kota kerajaan Bintang Luo, kota Bintang Luo. Langit kelabu, dan bau asap serta bubuk mesiu meresap di udara. Langit redup dan suram, dan awan gelap mengancam akan menghujani kota dengan musim hujan. Kurang dari sepertiga tembok kota utara kota Bintang Luo masih berdiri, namun batas pertahanan alat jiwa masih bisa dilihat. 3 sisi lainnya memiliki pengaturan yang sama karena alat jiwa menyerupai hutan logam saat melindungi kota. Namun, ada hutan logam yang lebih besar dan lebat di luar hutan ini. 50 km ke barat kota Star Luo, dan 50 km ke utara kota Star Luo, udara dipenuhi dengan pembunuhan yang berbahaya, dan segala jenis alat pengintai jiwa tersebar di langit. Mereka semua diarahkan ke kota Bintang Luo. Petak-petak besar alat jiwa yang membentuk banyak bagian depan alat jiwa membentang di seluruh bumi, dan itu menyerupai penjepit besar yang dapat menjepit kota Bintang Luo kapan saja. Kota Bintang Luo adalah garis pertahanan terakhir 3 kerajaan pribumi. Ya, kota itu adalah pertahanan terakhir mereka. Kekaisaran jiwa surgawi dihancurkan lebih dari 3 tahun lalu. Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran, tiba-tiba meninggal tidak lama kemudian, dan putra mahkota, Su Yunhan, naik tahta. Permaisuri Dewa Perang memerintah kekaisaran atas nama kaisar baru. Benua ini menyambut masa damai yang bahkan tidak berlangsung selama setahun. Ketika semua orang percaya bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah mengalami kekacauan dan kekacauan hingga perang akan tertunda selama beberapa tahun lagi, pasukan besar Kekaisaran Matahari Bulan melancarkan invasi lain tanpa peringatan lebih dari 2 tahun yang lalu. Kekaisaran Matahari Bulan telah mengerahkan 8 legiun insinyur jiwa, yang diam-diam mengikuti perbatasan utara Kekaisaran Jiwa Surgawi ke arah timur dan akhirnya menerobos perbatasan utara Kekaisaran Douling. Mereka menyergap kerajaan Douling begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Legiun insinyur jiwa yang tak terkalahkan hanya membutuhkan waktu 18 hari untuk berjuang keluar dari gerbang kota Douling. Kota Douling hancur sebelum bala bantuan kota Shrek tiba. Sue Lingsun membawa pasukannya yang tersisa dan melarikan diri, dan bertemu dengan legiun insinyur jiwa kota Shrek saat mereka mundur terus-menerus setelah kekalahan yang konsisten. Permaisuri Dewa Perang, Juzi, secara pribadi memimpin 7 legiun insinyur jiwa lainnya dan 400.000 pasukan Kekaisaran Matahari Bulan menuju pegunungan Mingdou, yang berada di perbatasan barat Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Matahari Bulan melancarkan pemboman besar-besaran terhadap pegunungan Mingdou yang berlangsung selama 10 hari, dan memaksa Kekaisaran Bintang Luo untuk mengerahkan kekuatan utama mereka menuju wilayah barat untuk mempertahankan diri sehingga mereka tidak dapat memperkuat Kekaisaran Douling. Dalam upaya untuk mematahkan serangan menjepit Kekaisaran Matahari Bulan, Adipati Macan Putih Daihao secara pribadi telah memerintahkan 3 legiun Master Jiwa untuk menyergap pasukan Kekaisaran Matahari Bulan di sepanjang perbatasan utara Kekaisaran Bintang Luo yang dulunya milik Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, ia menderita kekalahan yang tidak dapat dibatalkan ketika kumpulan pertama alat jiwa pertahanan terkait Kekaisaran Matahari Bulan yang didukung oleh alat jiwa susunan kompresi energi tinggi melepaskan kekuatan besar mereka di sepanjang perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan mereka memukul mundur serangan Duk Macan Putih begitu saja. Kekaisaran Douling mendapat bantuan Akademi Shrek, dan mereka akhirnya menstabilkan wilayah selatan mereka dalam konfrontasi melawan Kekaisaran Matahari Bulan. 300.000 tentara Kekaisaran Matahari Bulan yang datang sebulan kemudian memasuki Kekaisaran Douling melalui Kekaisaran Jiwa Surgawi dan mengkonsolidasikan wilayah dominasi mereka, dan mereka sepenuhnya menaklukkan kota Douling, bersama dengan lebih dari setengah wilayah Kekaisaran Douling. Invasi Kekaisaran Matahari Bulan diluncurkan di semua lini, sementara Permaisuri Dewa Perang, Juzi, secara pribadi memimpin ketiga pasukan tersebut. 3 lubang menganga diledakkan melalui pegunungan Mingdou 1 bulan kemudian, dan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan mengalir masuk saat mereka menerobos batas pertahanan Kekaisaran Bintang Luo satu demi satu dengan dukungan dari legiun insinyur jiwa mereka. Mereka menghancurkan pegunungan Mingdou dan mendapatkan kembali kendali atasnya. Pasukan Kekaisaran Bintang Luo terus-menerus dipukul mundur, dan menderita kerugian besar.
5 legiun insinyur jiwa yang baru saja mereka dirikan hampir lumpuh total karena teknologi alat jiwa inferior mereka menjadi alasan utama kekalahan mereka. Kekaisaran Douling berhasil menstabilkan diri dengan bantuan Akademi Shrek di sisi lain. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk melawan alat jiwa tangguh Kekaisaran Matahari Bulan. Akademi Shrek tidak bisa berada di dua tempat sekaligus, dan Akademi tidak bisa mendukung kedua kerajaan pada saat yang bersamaan. Mereka hanya dapat memilih untuk memperkuat Kekaisaran Douling, karena Kekaisaran berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Benua ini menemui jalan buntu lagi, namun Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling tidak tahu bahwa motif sebenarnya Juzi bukanlah untuk mendominasi seluruh benua sekaligus. Kekaisaran Matahari Bulan memobilisasi banyak pekerja dan pandai besi setelah mereka mendominasi wilayah utara Kekaisaran Douling, dan mereka mulai menggali tambang dan logam yang mereka temukan di sekitar perbatasan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling di bawah 2 jiwa peringkat binatang. Perlindungan Legiun Insinyur. Logam langka dalam jumlah besar diangkut kembali ke Kekaisaran Matahari Bulan, dan digunakan untuk membangun dan meningkatkan semua jenis peralatan jiwa. Kekaisaran Matahari Bulan mengurangi anggaran mereka untuk meneliti dan membangun cangkang meriam jiwa yang tidak bergerak. Sebaliknya, mereka mengalihkan sumber daya dan anggaran mereka ke alat jiwa array kompresi energi tinggi. Mereka mengurangi ukuran alat jiwa array kompresi energi tinggi secara terus-menerus sambil mempertahankan kekuatan mereka sebanyak mungkin pada saat yang bersamaan. 6 bulan kemudian, Kong Deming memimpin Aula Ibadah Kekaisaran Matahari Bulan saat mereka mencapai terobosan lain dalam teknologi alat jiwa mereka. Mereka menguasai seni menyerap dan menyimpan cahaya, dan mereka menyerap dan menyimpan sinar matahari untuk menjadi bahan bakar yang persisten dan tahan lama untuk alat jiwa susunan kompresi energi tinggi mereka. Peralatan mereka terlalu besar dan kikuk meskipun bisa menyimpan sinar matahari dalam waktu yang lama, namun meski begitu, mereka membuka pintu baru bagi teknologi alat jiwa mereka. Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling tidak mengerti hal itu, dan mereka hanya bisa mengembangkan alat jiwa mereka sebanyak mungkin dengan bantuan Akademi Shrek sehingga mereka bisa mencoba bertarung sampai mati dengan Kekaisaran Matahari Bulan di masa depan. 1 tahun yang lalu, Kekaisaran Matahari Bulan tiba-tiba melancarkan serangan sengit dari pegunungan Mingdou terhadap Kekaisaran Bintang Luo tanpa peringatan apapun, dan mereka mengerahkan 12 legiun insinyur jiwa dengan lebih dari 500.000 tentara. Anda hanya menyimpan 4 legiun insinyur jiwa dan 200.000 tentara di sisi Kekaisaran Douling, mengandalkan alat jiwa susunan kompresi energi tinggi untuk pertahanan. Kekaisaran Bintang Luo menderita kekalahan terus-menerus. Duk Harimau Putih adalah seorang komandan terkenal di generasinya, tetapi kekuatan pasukannya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan dia tidak dapat berbuat banyak untuk membalas. Kekaisaran Matahari Bulan hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menaklukkan sebagian besar wilayah di wilayah barat Kekaisaran Bintang Luo, dan lebih dari separuh wilayah Kekaisaran Bintang Luo berakhir di tangan musuh mereka. 3 legiun insinyur jiwa kota Shrek dan individu-individu kuat Akademi Shrek tiba tepat pada waktunya, dan mereka membawa alat jiwa baru yang diciptakan dan diimprovisasi oleh Sekte Tang. Mereka hampir tidak mampu memblokir invasi ganas Kekaisaran Matahari Bulan pada akhirnya. Namun tak seorang pun menyangka bahwa, di saat seperti ini, satu pasukan beranggotakan beberapa ratus orang muncul di dalam kerajaan Douling seolah-olah mereka telah menembus ruang angkasa. Lebih tepatnya, ada 300 orang. Namun, ke-300 orang ini memiliki reputasi yang legendaris, mereka adalah legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka adalah jempol tangan yang melindungi bangsa, dan satu-satunya legiun insinyur jiwa berperingkat kaisar di seluruh benua. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan alat jiwa berbentuk manusia, dan setiap individu dapat mencapai standar insinyur jiwa kelas 8. 4 insinyur jiwa kelas 9 memimpin, dan mereka memberikan pukulan terberat kepada pasukan pertahanan kerajaan Douling. Pengalihan ini tidak terlalu mengesankan, tetapi karena kekuatan mereka secara keseluruhan berada pada keunggulan absolut, taktik sederhana ini mencapai hasil yang luar biasa. Juzi memanfaatkan pemikiran inersia Kekaisaran Douling dan Kekaisaran Bintang Luo. Dari sudut pandang semua orang, Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan adalah kekuatan yang tangguh dan mengintimidasi, namun tugas terpenting mereka adalah melindungi kota Radian. Tapi tidak ada yang mempertimbangkan fakta bahwa Radian City tidak lagi membutuhkan perlindungan dengan situasi saat ini di benua itu. Juzi diam-diam memobilisasi Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan dalam keadaan seperti itu, dan dia mengerahkan legiun tersebut ke medan perang.
Mereka menyelesaikan misi mereka, dan dengan Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan di pucuk pimpinan beberapa Legiun Insinyur Jiwa yang ditempatkan di dalam Kekaisaran Douling bekerja sama dengan mereka, dan selain 200.000 tentara Kekaisaran Matahari Bulan, mereka mendorong Douling pasukan Empire kembali tanpa dapat ditarik kembali. Pasukan Kekaisaran Douling tidak bisa lagi menghentikan gerak maju Kekaisaran Matahari Bulan. Keuntungan terbesar Kekaisaran Matahari Bulan adalah kendali mereka atas pengawasan dan informasi. Mereka mengandalkan dominasi absolut mereka pada alat jiwa pengawasan udara di ketinggian. Kekaisaran Bintang Luo dan Akademi Shrek baru menerima berita ini sebulan kemudian, dan kurang dari 100.000 pasukan Kekaisaran Douling yang tersisa mundur dari Kekaisaran Douling di bawah kepemimpinan Sue Lingxun, memasuki wilayah kota Shrek. Baru pada saat itulah pasukan Kekaisaran Matahari Bulan menghentikan pengejaran mereka. Zhu Zi telah menepati janjinya pada Huo Yuhao. Tantangan 1 lawan 10 Huo Yuhao tampaknya memberikan kesan yang sangat mendalam kepada semua orang, dan tidak peduli bagaimana perang berkembang, Akademi Shrek tidak pernah diserang. Kali ini juga tidak terkecuali. Rekayasa Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan mengejar sisa pasukan Kekaisaran Douling keluar dari wilayah mereka sendiri, dan mereka menaklukkan seluruh Kekaisaran Douling sebelum mereka segera menarik pasukan mereka dan kembali ke Kekaisaran Douling. Mereka menempatkan pasukan mereka di dekat perbatasan dan membangun front alat jiwa. Pada titik ini, Kekaisaran Douling sudah tidak ada lagi. Kekaisaran Matahari Bulan telah sepenuhnya menaklukkan Kekaisaran Douling. Seluruh Kekaisaran Bintang Luo hancur ketika mereka mendengar berita buruk itu. Kehancuran Kekaisaran Douling berarti Kekaisaran Matahari Bulan akan memusatkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan mereka. Bagaimana Kekaisaran Bintang Luo bisa melawan Kekaisaran Matahari Bulan dengan kekuatan mereka saat ini? Kehancuran bangsa mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan fakta itu. Kekaisaran Matahari Bulan menghentikan invasi mereka setelah menaklukkan Kekaisaran Douling, dan terbukti bahwa mereka mengumpulkan kekuatan sambil mengkonsolidasikan wilayah taklukan mereka. Kekaisaran Matahari Bulan juga mulai mengubah taktik mereka. Mereka tidak lagi melancarkan serangan frontal, namun mereka mulai membubarkan pasukan mereka saat mengepung Kekaisaran Bintang Luo dari Kekaisaran Matahari Bulan, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan perbatasan Kekaisaran Douling. Kekaisaran Matahari Bulan tidak ingin menaklukkan Kekaisaran Bintang Luo sekaligus, tetapi mereka terus berasimilasi dan memakan wilayah Kekaisaran Bintang Luo. Kekuatan keseluruhan kerajaan Bintang Luo dianggap yang terkuat di antara 3 kerajaan asli, tetapi seberapa besar kekuatan yang dapat mereka tunjukkan dalam keadaan seperti itu? Akademi Shrek mendukung mereka sebanyak yang mereka bisa, tetapi kekuatan Akademi terbatas. Mereka bisa mempertahankan sebuah kota, tapi melindungi seluruh negara itu terlalu sulit. 3 tahun telah berlalu seiring berlangsungnya perang, sejak Huo Yuhao dan Tang Wutong hilang. Sebagian besar wilayah selatan Kekaisaran Bintang Luo berakhir di tangan musuh mereka, dan keadaan serupa terjadi di wilayah kekaisaran lainnya. Satu-satunya wilayah yang masih berada dalam kendali Kekaisaran Bintang Luo adalah wilayah di sekitar kota Bintang Luo, karena lebih dari 80% wilayah kekaisaran berakhir di tangan Kekaisaran Matahari Bulan. Semua orang tahu pada saat ini bahwa posisi Kekaisaran Matahari Bulan untuk menyatukan seluruh benua tidak dapat diubah, namun Kekaisaran Bintang Luo masih bergantung pada seutas benang sebanyak yang mereka bisa, dan mereka tidak mau menyerah bahkan jika hanya ada satu ons harapan tersisa. Kekaisaran Matahari Bulan akhirnya menyelesaikan pengepungan mereka, seperti situasi saat ini, setengah bulan yang lalu, dan mereka akhirnya melancarkan invasi ganas ketiga mereka. Alat jiwa telah menjadi arus utama di medan perang setelah bertahun-tahun berperang. Penelitian Kekaisaran Matahari Bulan telah memungkinkan mereka untuk menggunakan alat jiwa tanpa kekuatan jiwa, dan bahkan tentara normal pun dapat dilengkapi dengan alat jiwa dalam waktu dekat. Ini adalah produk sampingan dari alat jiwa array kompresi berenergi tinggi dan kemampuannya untuk memanfaatkan sinar matahari. Perang dengan alat-alat jiwa adalah perang gesekan, dan perang tentang berapa banyak alat-alat jiwa dan cadangan yang mampu dihilangkan oleh kedua belah pihak. Kekaisaran Bintang Luo dapat mempertahankan diri untuk sementara waktu, tetapi dalam situasi saat ini mereka hanyalah satu kota, tetapi mereka menghadapi seluruh benua. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan berada di gerbang, dan jutaan warga kota Bintang Luo terperosok dalam suasana yang menyesakan setiap hari. Kekaisaran Bintang Luo ditinggalkan dengan 400.000 tentara, sisanya telah dimusnahkan atau ditinggalkan untuk menjadi bagian dari Kekaisaran Matahari Bulan. Di sisi lain, Kekaisaran Matahari Bulan telah mengepung kota Bintang Luo dengan 1 juta tentara, dan pasukan mereka termasuk tangan yang melindungi negara, yang terdiri dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon, Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran, dan Evile Tiran. Legiun Insinyur Jiwa, Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api, dan Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw.
Pasukan utama mereka di medan perang terdiri dari 18 legiun insinyur jiwa. Kekaisaran Matahari Bulan telah membangun banyak alat jiwa, dan ada 8 alat jiwa susunan kompresi energi tinggi mini di antara mereka. Mereka telah mengisi dan menyimpan sinar matahari selama 2 minggu terakhir, dan mereka bersiap untuk menghadapi pukulan terberat yang mungkin terjadi pada kota Star Luo. Di dalam istana kerajaan kota Bintang Luo, aula besar itu sangat sunyi. Kaisar Kekaisaran Bintang Luo duduk di atas tahta, tetapi wajahnya pucat pasi dan matanya kosong. Setiap orang dapat melihat beban dan tekanan yang dia alami dari bibirnya yang kering dan pecah-pecah, serta lingkaran hitam di bawah matanya. Ada orang-orang yang duduk di bawahnya, dan salah satunya adalah Elder Xuan dari Akademi Shrek. Ekspresi penatua Xuan tenang, tetapi matanya sangat redup dan suram. Anggota Akademi Shrek duduk di bawahnya, dan para tetua dari Paviliun Dewa Laut semuanya duduk. Individu terkuat dari sekte Tang berdiri di belakang para tetua ini. Bei Bei memimpin sebagai Tang Ya, Su Sanshi, He Chaito, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Ye Gui, Ji Juan, Nan Qiu Qiu, Jing Xian, dan bahkan Xuan Ziwen dan Gao Dalou, bersama dengan individu lain dari Sol Tul Hall, semuanya hadir. Para elit Akademi Shrek hampir semuanya berkumpul di tempat ini. Subjek dan pejabat Kekaisaran Bintang Luo duduk di sisi lain, dan Adipati Macan Putih duduk di pucuk pimpinan. Putri Jiu Jiu mengenakan baju besi saat dia duduk di bawahnya. Ekspresi Putri Jiu Jiu juga sama pucatnya, dan dia diliputi rasa lelah. Perang telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan dia telah menyaksikan musuh-musuhnya terus-menerus mengasimilasi wilayah negaranya. Tidak sulit membayangkan tekanan yang dia rasakan. Duk Macan Putih ternyata jauh lebih tua dan lebih lemah dari sebelumnya, dan rambut serta janggutnya telah memutih. Usianya baru 50 tahun lebih sedikit, dan dia juga bergelar Dou Luo. Menurut keadaan normal, dia seharusnya berada dalam kondisi prima. Hai, Kaisar Kekaisaran Bintang Luo menghela nafas panjang sambil perlahan berdiri dari singgasananya. Yang mulia. Berbagai subjek dan pejabat membungkuk, dan suara mereka bergetar saat berbicara. Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, Su Jiawei, melambaikan tangannya dan berkata, janganlah kita membodohi diri sendiri lagi. Kekalahan Star Luo City hanyalah masalah waktu saja. Rakyatku yang terkasih, kamu telah berkontribusi banyak pada kekaisaran di sampingku selama bertahun-tahun. Kekalahan kita dalam perang ini disebabkan oleh perubahan zaman. Saya menganggap diri saya rajin, namun ada kesenjangan yang diakibatkan oleh sikap keras kepala dan penolakan kami untuk mengikuti perkembangan zaman selama beberapa ribu tahun. Kami telah menemukan masalah ini, namun kami tidak dapat lagi mengubah situasi. Saya adalah kaisar suatu negara, jadi izinkan saya bertanggung jawab atas kesalahan ini. Tenanglah, subjekku sayang. Ambil anggota keluarga sebanyak yang Anda bisa, tinggalkan Kekaisaran Bintang Luo, dan tunduk pada Kekaisaran Matahari Bulan. Aku tidak akan menyalahkanmu karena hal itu. Yang mulia. Seorang pejabat tua berambut putih melolong kesakitan saat dia berlutut dengan air mata mengalir di wajahnya. Yang mulia, saya bersumpah untuk hidup dan mati bersama negara. Banyak rakyat dan pejabat yang berlutut, namun Adipati Macan Putih tidak ada di antara mereka. Ada beberapa orang lain yang tidak berlutut dengan mata berbinar. Ekspresi Daihao serius dan serius. Yang mulia, kita seharusnya hanya meningkatkan moral tentara kita, bukan menguranginya. Kami akan melindungi keselamatan yang mulia, bahkan jika harus mengorbankan setiap prajurit. Su Jiawei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh membohongi diri sendiri lagi. Saya sangat sadar betapa buruknya situasi kita, dan semua orang juga sama-sama sadar. Sampaikan perintah saya, Daihao, untuk membuka gerbang timur dan selatan agar warga kita bisa pergi. Kami tidak akan menahan mereka yang ingin menyerah. Kaisar Kekaisaran Bintang Luo telah melepaskan harapan terakhirnya dengan kata-kata itu. Penatua Xuan terdiam, dan tidak mengatakan apapun. Dalam hatinya, dia bahkan sedikit kagum pada Kaisar Kekaisaran Bintang Luo. Dia sangat jelas. Dia benar. Mengingat keadaan saat ini, bahkan Penatua Xuan tidak dapat berbuat apa-apa, meskipun dia adalah seorang ultimate Dou Luo. Nasib kota sudah ditentukan, dan tidak bisa dibatalkan. Daihao adalah seorang pahlawan, tapi dia dilahirkan di waktu yang salah. Dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kemampuannya sebagai seorang komandan, karena dia ditekan oleh teknologi alat jiwa. Dia hanya bisa menyaksikan Kekaisaran Matahari Bulan menekan Kekaisaran Bintang Luo melalui keunggulan absolut mereka dalam hal teknologi alat jiwa. Meskipun sekte Tang dan Xuan Ziwen berada di kota Shrek, Xuan Ziwen hanyalah satu orang. Bagaimana dia bisa menantang seluruh kerajaan dan sejarahnya yang berusia ribuan tahun? Dia juga bertambah tua selama beberapa tahun terakhir.
Meskipun dia sudah bergelar Douluo, dia terlalu banyak terkuras setiap hari. Teknologi alat jiwa Sekte Tang telah berkembang. Itu sudah dekat dengan teknologi alat jiwa arus utama. Namun, baik dari segi sumber daya, kemampuan produksi, skala atau kemampuan penelitian, masih kalah dengan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Hal ini tidak dapat diubah. Haruskah aku benar-benar membiarkan Kekaisaran Matahari Bulan menguasai benua ini? Penatua Xuan menutup matanya dengan kesakitan. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan pada akhirnya tidak menyerang kota Shrek, sepertinya masih ada batu besar di dada Penatua Xuan. Yang mulia, saya akan pergi dulu. Aku akan melayanimu di kehidupanku selanjutnya. Seorang pejabat berbalik dan pergi. Air mata mengalir di wajahnya. Satu orang baik-baik saja. Namun, tidak mungkin hanya ada satu pejabat yang berdiri di sini. Jika mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, mereka tetap harus memikirkan keluarga mereka. Dengan yang pertama datanglah yang kedua. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari separuh lapangan sudah hilang. Su Jiawei tertawa mengejek dan perlahan datang ke depan Penatua Xuan. Penatua Xuan. Dia membungkuk dan membungkuk kepada Penatua Xuan. Penatua Xuan mengangkat tangannya dan mengangkatnya dengan kekuatan jiwa yang lembut. Di saat yang sama, Su Jiawei juga berdiri. Bukan hanya rasa hormatnya terhadap seorang kaisar. Itu adalah rasa hormatnya terhadap kaisar yang menghargai kehidupan. Yang mulia. Su Jiawei menghela nafas dan berkata, saya mewakili Kekaisaran Bintang Luo. Terima kasih, Akademi Shrek. Terima kasih, Sekte Tang. Tanpa kalian berdua, Kekaisaran Bintang Luo akan hancur. Terima kasih. Namun, semuanya akhirnya berakhir. Penatua Xuan, Anda dan yang lainnya dari Akademi dan Sekte harus pergi juga. Bagaimanapun, Akademi itu independen. Itu bukan milik kerajaan manapun. Anda sudah berusaha keras untuk Kekaisaran Bintang Luo. Kami bersyukur untuk itu. Tapi Anda tidak bisa melanjutkan. Ini mungkin membuat marah Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Bintang Luo bisa mati, tapi Akademi Shrek tidak bisa. Shrek adalah tempat warisan sebenarnya dari kerajaan Douluo berada. Penatua Xuan mengerutkan alisnya dan menghela nafas berat. Dia tahu Su Jiawei benar. Sama seperti para pejabat yang telah pergi, Penatua Xuan dapat mengabaikan penderitaannya sendiri, namun dia tetaplah penguasa Paviliun Dewa Laut. Dia harus memikirkan jutaan orang di kota Shrek. Apalagi masih ada pasukan dari kerajaan Douling di kota Shrek. Anggota keluarga kerajaan yang tersisa dari kerajaan Douling semuanya ada di Shrek. Yang mulia, meskipun Shrek tidak mampu melindungi Kekaisaran Bintang Luo, kami masih bisa memimpin keluarga kerajaan kembali ke Shrek jika Anda bersedia melakukannya. Anda dapat menemukan peluang untuk bangkit kembali di masa depan. Bagaimana tentang itu? Su Jiawei tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, tidak. Kekaisaran Matahari Bulan telah menduduki terlalu banyak wilayah. Kota Shrek hanyalah sebuah kota. Jika Kekaisaran ingin memberikan tekanan, ia bahkan tidak perlu menyerang. Hanya saja harus memutus semua jalur perbekalan, sehingga kota Shrek menjadi tidak berdaya. Penatua Xuan, izinkan saya memberi Anda nasihat. Setelah Anda kembali, mintalah keluarga kerajaan Douling dan Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk membubarkan pasukan mereka. Dengan begitu, Shrek masih bisa bertahan. Jika tidak, bahkan kota Shrek tidak dapat melindungi mereka. Setelah dia selesai berbicara, Su Jiawei tiba-tiba berlutut di depan Penatua Xuan. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Penatua Xuan menyerah dan tercengang saat dia memandang Kaisar. Dari kata-katanya sebelumnya, Penatua Xuan tahu bahwa dia lebih unggul dari Kaisar Jiwa Surgawi dan Kerajaan Douling. Ini mungkin juga mengapa Kekaisaran Bintang Luo adalah yang terakhir dihancurkan. Penatua Xuan, saya punya permintaan. Su Jiawei tidak bisa lagi menyebut dirinya kaisar sekarang. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya tidak hanya serius, tetapi juga dipenuhi dengan rasa kegigihan yang tak terlukiskan. Yang mulia, mohon beritahu saya. Penatua Xuan menjawab dengan hormat. Su Jiawei berkata, setelah Kekaisaran Matahari Bulan menaklukkan benua dan mengubahnya menjadi benua Matahari Bulan, saya harap Anda menanam benih balas dendam untuk 3 kerajaan di benua Douluo yang asli. Di masa depan, generasi penerus kita akan mengganti nama itu suatu hari nanti. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Nama benua Douluo sudah ada selama ribuan tahun. Apakah keadaannya benar-benar akan berubah sekarang? Beberapa pejabat yang keluar dari aula menghentikan langkah mereka. Mereka tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Tubuh Penatua Xuan bergetar. Matanya menjadi cerah.
Jika Kekaisaran Matahari Bulan benar-benar mengubah nama benua, aku bersumpah akan memastikan garis keturunan kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan pernah berlanjut. Ini bahkan jika hal itu memicu kekacauan yang luas. Nama benua Doluo telah ada selama ribuan tahun. Itu juga membawa keinginan setiap guru jiwa. Bagaimana bisa ternoda begitu saja? Sebuah kerajaan bisa saja runtuh, namun nama benua tidak boleh berubah. Tiba-tiba, kerumunan di aula menjadi sangat gelisah. Mereka semua berlutut di depan Elder Xuan. Pada saat ini, suara agung terdengar. Pesan dari permaisuri Dewa Perang, serahkan Adipati Macan Putih dalam 3 hari. Kekaisaran Bintang Luo bisa menyerah, dan kematian bisa dihindari. Tidak akan ada penjarahan, tidak ada invasi yang akan dilakukan, dan semuanya akan tetap seperti di kota Bintang Luo. Kalau tidak, aku akan membuat kekacauan. Ketika dia menyebutkan kata, menimbulkan malapetaka, gelombang suara besar mengguncang seluruh kota. Kota ini hanya bisa menyerah jika Adipati Macan Putih menyerah. Mengapa kondisinya seperti ini? Meskipun Duk Macan Putih telah melawan Kekaisaran Matahari Bulan beberapa tahun terakhir, apakah mereka benar-benar harus takut padanya mengingat keunggulan absolut yang mereka miliki? Laporan. Seorang utusan berlari masuk dari luar. Yang mulia, kota Bintang Luo telah dikepung, dan gerbang kota utara dan selatan telah ditutup. Para pejabat dan keluarga mereka yang berencana membelot ke Kekaisaran Matahari Bulan, serta warga sipil, semuanya diusir kembali ke kota. Tidak ada penyerahan yang diperbolehkan. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kota. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang di sekitar merasa ngeri. Menyerah bahkan bukan suatu pilihan. Duk Harimau Putih mengertakkan giginya sampai hampir patah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Bajingan. Otot wajah Su Jiawei juga berubah bentuk. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka akan berada dalam kondisi seperti itu, dia bahkan tidak bisa menyerah. Gelombang suara terdengar sekali lagi, sama seperti sebelumnya. Melalui penguat suara yang dibawa oleh alat pengintai jiwa, seluruh kota Bintang Luo dapat mendengar suara ini. Yang mulia. Duk Macan Putih berlutut dengan satu kaki. Tolong izinkan saya untuk melawan mereka sendiri. Saya tidak akan menyerah, tapi saya bersedia berjuang sampai mati. Omong kosong. Su Jiawei berteriak sekeras-kerasnya. Anda adalah pejabat setiap pengadilan ini. Tanpa kalian, kerajaan ini tidak akan ada lagi. Aku bisa menyerahkan diriku, tapi aku tidak akan menyerahkanmu. Mungkin kita belum hancur. Pada saat ini, suara bernada rendah dan serak terdengar. Apa? Su Jiawei tanpa sadar berbalik. Seseorang keluar dari kerumunan di belakang Penatua Xuan. Ketika dia keluar, baik Su Jiawei dan Adipati Macan Putih tercengang. Mereka tidak akan terlalu ambil pusing jika yang mengucapkan kata-kata itu tadi adalah orang lain. Namun, karena berasal dari orang ini, rasanya seperti ada secercah harapan. Hal Master Xuan, ide bagus apa yang kamu punya? Su Jiawei bertanya dengan cemas. Ya, orang yang keluar dari kerumunan adalah Hal Master Aula Alat Jiwa Sekte Tang. Xuan Ziwen tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Dia telah melakukan penelitian tanpa lelah selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia jarang terlibat dengan produksi alat jiwa sekarang, terutama selama sekitar 1 tahun terakhir. Dia meneliti hampir hari demi hari. Dia hanya meninggalkan laboratoriumnya setelah Kekaisaran Bintang Luo mendapat ancaman serius. Dia juga membawa para elit dari Soul Tool Hall bersamanya. Namun, dia tidak menghentikan penelitiannya. Tapi tidak ada yang tahu apa yang dia teliti. Xuan Ziwen memiliki warna merah yang tidak normal. Namun, ada ekspresi gembira di matanya. Dia berkata, biarkan mereka yang pergi-pergi. Yang terbaik adalah melepaskan pejabat yang tidak bisa menghadapi badai bersama Anda. Yang mulia, penelitian saya berhasil. Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan bisa mengambil keuntungan dengan mudah. Apa? Duk Macan Putih segera berdiri. Matanya menjadi cerah. Ada ekspresi keinginan saat dia menatap Xuan Ziwen. Dia tahu bahwa ini mungkin harapan terakhir bagi Kekaisaran Bintang Luo. Pangkalan Kekaisaran Sun Moon. Juzi mengenakan baju besi berwarna merah menyala dan berdiri diam di depan tenda komandan. Dia sedang melihat tembok kota Bintang Luo. 3 tahun telah berlalu. Waktu tidak berpengaruh apapun padanya. Dia masih secantik biasanya. Ultimatum terakhir telah dikeluarkan. Saya hanya menunggu balasan mereka sekarang. Dari situasi saat ini di Kekaisaran Bintang Luo, mereka tidak punya pilihan. Duk Macan Putih pasti akan menyerah, mengingat betapa setianya dia. Dengan cara ini, saya dapat membunuh lebih sedikit orang ketika kota itu menyerah. Dalam hal itu, saat dia berpikir sampai di sini, tubuh Juzi gemetar.
Ketakutan yang tak terlukiskan menyebar di hatinya. Dia hanya bisa menghela nafas. Sudah 3 tahun. Dia memang belum kembali. Namun, saya masih merasa sangat ketakutan ketika memikirkan dia saat saya menghancurkan kota. Segalanya akan segera berakhir. Setelah kota Bintang Luo menyerah, kerajaan terakhir yang tersisa di benua Douluo akan jatuh ke tangannya. Begitu dia menduduki kekaisaran Bintang Luo, misinya akan selesai, seluruh benua akan bersatu. Ketika itu terjadi, bahkan jika dia kembali, paling tidak dia akan kehilangan nyawanya karena dia. Ketika dia berpikir sampai di sini, Juzi memperlihatkan tatapan melankolis di matanya. Yu Hao, tahukah kamu? Aku takut kamu kembali, tapi aku juga berharap kamu kembali. Apakah kamu baik-baik saja? 3 hari kemudian. Tenda Komandan Kekaisaran Matahari Bulan. Apakah tidak ada tanggapan dari kota Bintang Luo? Juzi duduk di kursinya dan tampak maha kuasa. Tidak. Jenderal yang berlutut di depannya menjawab dengan hormat. Selama 3 tahun perang terakhir, otoritas Juzi semakin kuat. Seluruh Kekaisaran Matahari Bulan, baik warga sipil, cendekiawan, atau pejabat, semuanya mengagumi permaisuri Dewa Perang. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Matahari Bulan menjadi sangat stabil. Segalanya baik-baik saja, dan militer sangat efektif. Sebagian besar kerajaan Douling dan Bintang Luo telah menjadi bagian dari Kekaisaran Matahari Bulan. Juzi perlahan berdiri, dan tatapan dingin melintas di matanya. Wow, Adipati Macan Putih ini sungguh mengesankan. Aku sudah salah menilaimu. Kirim pesanan saya, serangan dari gerbang kota utara. Aku benar-benar ingin melihat apa yang akan mereka gunakan untuk melawan serangan gencar pasukanku. Ya. Semua orang berteriak serempak. Mereka semua bersemangat. Mereka sudah kehabisan kesabaran. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kota Bintang Luo hanyalah rumah jagal di mata mereka. Sinyal militer bergema. Suara dengungan yang dalam bergema di seluruh kota Star Luo. 10 lebih Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan menyerang pada saat yang sama. Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan memimpin penyerangan. 5 Legiun Insinyur Jiwa di tangan pelindung bangsa naik ke langit. Mereka membentuk formasi rapi di langit, dengan dingin mengamati kota Bintang Luo. Di darat, berbagai Legiun Insinyur Jiwa juga bersiap untuk melancarkan serangan habis-habisan. Semua jenis alat jiwa yang terhubung sudah mulai mengedarkan kekuatan jiwa. Dengan kata lain, mereka siap untuk serangan terkait. Setelah semua perubahan selama beberapa tahun terakhir, tidak perlu lagi menggunakan tentara biasa di garis depan. Kota bukanlah apa-apa di hadapan alat jiwa yang kuat. Ini bahkan berlaku untuk kota seperti kota Bintang Luo. Tidak peduli betapa tangguh dan tangguhnya itu, bagaimana mungkin ia bisa menahan serangan dari alat jiwa yang terhubung. Di bagian atas tembok kota Bintang Luo, peralatan jiwa terlihat sedang mengisi daya. Bagian atas dan bawah tembok kota dengan cepat dipenuhi dengan Zuge Divine Crossbow Cannons dan berbagai jenis peralatan jiwa lainnya. 3 Legiun Insinyur Jiwa dari Shrek siap menyerang. Legiun Insinyur Artileri Berat sekarang memiliki lebih dari 500 Zuge Divine Crossbow Cannons. Itu juga merupakan kekuatan utama yang melawan Kekaisaran Matahari Bulan selama perang. Jika bukan karena artileri berat, mereka sudah lama menyerah. Penghalang pertahanan yang terkait di kota Bintang Luo juga siap diaktifkan. Dalam hal teknologi alat jiwa, Kekaisaran Bintang Luo tidak diragukan lagi lebih rendah daripada Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, jika menyangkut jumlah master jiwa, Kekaisaran Bintang Luo memiliki keuntungan. Keunggulannya bahkan sangat besar. Bukan hanya para master jiwa Kekaisaran Bintang Luo yang berkumpul di sini. Ada juga beberapa master jiwa dari Kerajaan Jiwa Surgawi dan Douling. Di antara para master jiwa dari dua kerajaan, memang ada sebagian dari mereka yang membelot ke Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, lebih banyak dari mereka yang lari ke Kekaisaran Bintang Luo, satu-satunya surga yang tersisa di benua Douluo. Hasilnya, hambatan pertahanan yang terkait dapat didukung. Ini juga mengapa kota Bintang Luo dapat bertahan sampai sekarang. Tentu saja, ini juga karena alat jiwa susunan kompresi berenergi tinggi milik Kekaisaran Matahari Bulan membutuhkan lebih banyak waktu untuk diisi. Meski cahaya tidak terbatas, namun menyerap, mengubah, menyaring, dan mengompresinya membutuhkan proses yang panjang. Hal ini terutama terjadi karena teknologi ini masih baru. Berbagai legiun insinyur jiwa di Kekaisaran Matahari Bulan sudah sangat berpengalaman. Saat mereka mendekat, bola cahaya yang kuat sudah mulai terbentuk di langit. Kota Bintang Luo merasa sedikit sunyi dan kesepian sekarang. Bagi tentara Kekaisaran Matahari Bulan, itu adalah perjuangan terakhir kota tersebut. Tapi itu sia-sia. Kelima legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa berada tinggi di langit. Mereka dibagi menjadi 5 wilayah.
Mereka biasanya tidak diperlukan untuk serangan pertama. Tujuan utama mereka adalah memantau seluruh medan perang, dan peran mereka adalah mengisi kembali suatu sektor setiap kali ada kekurangan. Juzi ada di dalam tenda komandan. Ada berbagai jenis alat jiwa di sisi tenda. Layar alat jiwa ini terhubung ke berbagai alat jiwa pengawasan udara, menyiarkan situasi langsung di medan perang. Juzi dengan demikian mampu menganalisis pertarungan dan mengerahkan pasukannya dengan lebih baik. Aneh. Mengapa kota ini tidak menyerang menggunakan peluru stasioner, mengingat seberapa dekat jarak kita? Juzi sedikit bingung saat dia bergumam. Zuge Divine Crossbow Cannons adalah senjata paling penting bagi kota Bintang Luo. Mereka menembakkan peluru yang tidak bergerak. Keuntungan terbesar mereka adalah jangkauan efektifnya. Karena keunggulan ini, kesenjangan antara Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan dan kota Bintang Luo dapat dikendalikan. Meskipun serangan terkait sangat kuat, jangkauan efektifnya tidak jauh dibandingkan dengan meriam jiwa yang tidak bergerak. Bahkan alat jiwa susunan kompresi berenergi tinggi pun tidak begitu mengesankan. Bagaimanapun, teknologi ini baru dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir dan belum disempurnakan. Saat ini, berbagai legiun insinyur jiwa sudah berada sekitar 2,5 km dari kota Star Luo. Ini adalah jarak terbaik untuk meriam jiwa yang tidak bergerak. Pada saat yang sama, itu juga merupakan jarak maksimum yang bisa ditempuh oleh serangan terkait. Semakin dekat legiun insinyur jiwa, semakin kuat serangan terkait mereka. Saat ini, situasinya berubah. Bola cahaya hijau tua membubung ke langit dari kota Bintang Luo. Setelah mereka naik ke udara, mereka bersinar dengan cahaya hijau giok. Bola cahayanya tidak banyak, hanya sedikit lebih dari 10. Mereka juga tersebar luas, dan gelombang kekuatan jiwa mereka tidak terlalu kuat. Kekuatan undulasi kekuatan jiwa ditentukan oleh detektor osilasi. Tidak peduli seberapa kuat legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, masih sangat berbahaya bagi mereka untuk menghadapi alat jiwa kelas 9. Inilah sebabnya mengapa berbagai legiun insinyur jiwa segera mencegat dari jauh menggunakan alat jiwa mereka yang terhubung pada saat detektor osilasi menentukan apakah ada alat jiwa kelas 9. Kekuatan mereka ditahan semaksimal mungkin. Dalam pertarungan sebelumnya, keunggulan alat jiwa kelas 9 ini telah ditunjukkan dengan baik. Namun, kali ini sepertinya berbeda. Gelombang kekuatan jiwa yang berasal dari bola bercahaya itu tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya datang dari meriam jiwa stasioner kelas 7. Mengingat tingkatan rangkaian alat jiwa ofensif ini, bahkan legiun insinyur jiwa yang paling biasa pun dapat mengandalkan penghalang pertahanan yang terkait untuk perlindungan. Alat jiwa ofensif yang terkait sudah selesai diisi. Legiun insinyur jiwa sedang menunggu untuk memberikan pukulan berat pada kota Bintang Luo. Setelah membuat keputusan, berbagai komandan legiun insinyur jiwa secara alami memberi perintah untuk tidak mencegat. Mereka hanya membuka penghalang pertahanan mereka. Ini sudah cukup bagi mereka. Namun, Juzi sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berteriak, "Cepat, beri perintah untuk mencegat." Dia hanya berhasil mengatakan sebanyak ini sebelum dia menjadi lebih serius saat dia melihat layar di depannya. Ini karena pesanannya datang terlambat. Bola cahaya hijau giok itu meledak saat mereka mendekati berbagai legiun insinyur jiwa. Lampu hijau tersebar di udara. Setelah ini, Juzi terkejut saat mengetahui bahwa beberapa layar di depannya mulai menampilkan gambar yang terdistorsi. Apa yang sedang terjadi? Juzi tercengang. Para jenderal lainnya juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Legiun insinyur jiwa di medan perang bahkan lebih tercengang. Saat lampu hijau giok bersinar di langit, penghalang pertahanan yang didirikan oleh legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan dengan cepat dibongkar. Serangan terkait yang mereka kumpulkan sebelumnya tercampur aduk. Garis-garis cahaya membubung ke langit, tapi sangat kacau. Mereka masih belum berada pada jarak optimal untuk menyerang. Sekalipun mereka melancarkan 1 atau 2 serangan, mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Ketika serangan-serangan terkait ini digabungkan, legiun insinyur jiwa terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat lagi membentuk serangan atau pertahanan terkait. Tiba-tiba, legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan yang biasanya tangguh menjadi bingung. Xuan Ziwen berdiri dengan arogan di atas tembok kota. Ada seringai dingin di wajahnya. Alat jiwa yang tertaut itu istimewa karena saling terkait. Alat jiwa dengan frekuensi serupa dikaitkan dengan serangan atau pertahanan. Namun, bagaimana jika saya mengganggu frekuensinya? Bagaimana jika semuanya menjadi berantakan? Saya ingin melihat apakah Anda masih bisa melancarkan serangan atau pertahanan terkait. Ini adalah keuntungan terbesar Anda. Dan Anda akan kehilangannya. Ya, ini adalah penelitian terbaru Xuan Ziwen.
Itu adalah sesuatu yang mampu mengubah hasil perang. Sebagai Hellmaster dari Aula Alat Jiwa Sekte Tang dan Insinyur Jiwa kelas 9 terkuat di benua Douluo, Xuan Ziwen sangat sadar bahwa ia tidak dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana situasinya bisa diubah? Dia sedang melihat ke arah ini. Keuntungan terbesar Kekaisaran Matahari Bulan berasal dari alat jiwa yang terhubung. Begitu mereka terhubung dan ada legiun insinyur jiwa yang cukup kuat yang mengoperasikannya, mereka bahkan tidak takut pada Ultimate Douluo. Namun, apa jadinya jika tidak ada tautan? Bisakah para insinyur jiwa ini mengumpulkan kekuatan mereka? Kekuatan bertarung mereka akan turun secara signifikan. Seorang insinyur jiwa, kecuali dia adalah kelas 9, tidak mungkin melawan judul Douluo. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki cukup banyak insinyur jiwa kelas 9. Namun, jumlah ini masih lebih kecil dari jumlah gelar Douluo di 3 kerajaan. Terlebih lagi, tanpa serangan atau pertahanan apapun, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak lagi terkalahkan. Karena itu, Xuan Ziwen memutuskan untuk meneliti penghancuran alat jiwa yang terhubung. Dia akhirnya berhasil belum lama ini, dan bahkan mewujudkan idenya menjadi kenyataan. Semua insinyur jiwa tingkat lanjut di Sekte Tang sekarang terlibat dalam produksi alat jiwa khusus tersebut. Dia telah memutuskan untuk menyebutnya sebagai cangkang interferensi stasioner. Ia memiliki karakteristik jarak jauh dari cangkang stasioner. Pada saat yang sama, ini dapat mencakup wilayah yang luas dan bertahan dalam waktu yang lama. Cangkang interferensi stasioner adalah perangkat serba bisa. Mereka menghasilkan undulasi yang kuat namun kacau yang cukup untuk mengganggu alat jiwa pengawasan udara Kekaisaran Matahari Bulan. Yang paling penting, semua alat jiwa yang terhubung akan terganggu melalui undulasi yang dihasilkan. Satu-satunya hal yang disesali oleh Xuan Ziwen adalah penelitiannya terlambat. Jika dia berhasil ketika perang baru saja dimulai, Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan menghancurkan kerajaan jiwa surgawi dan Douling. Dengan kekuatan bertarung dari pasukan master jiwa dari 3 kerajaan, mereka akan mampu menahan para insinyur jiwa. Itu adalah penelitian yang menentukan perang. Alat jiwa yang terhubung lemah dalam menghadapi cangkang interferensi stasioner. Tentu saja, Kekaisaran Matahari Bulan mungkin bisa menghasilkan alat jiwa yang tahan gangguan di masa depan, jika diberi waktu yang cukup. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Mengganggu itu mudah. Menolak campur tangan jauh lebih sulit. Api. Duk Harimau Putih sudah lama tidak bersemangat. Ketika dia melihat serangan terkait ditembakkan ke segala arah, dan kekacauan telah menimpa Legiun Insinyur Jiwa, dia menjadi bersemangat. Selama ini, Kekaisaran Bintang Luo berada di bawah kendali Kekaisaran Matahari Bulan. Sebagai marsekal tentara, dia merasa tidak berdaya karena hal ini. Hari ini, dia akhirnya mengangkat tinjunya karena cangkang interferensi stasioner ini. Dia akhirnya bisa melawan musuh-musuhnya. Sinar cahaya muncul dari kota Bintang Luo. Ada lebih dari 10 orang, dan mereka semua menuju ke Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Setiap pancaran cahaya yang menyilaukan sangat kuat. Hampir setiap legiun insinyur jiwa harus menghadapi serangan seberkas cahaya tersebut. Semua alat jiwa pengawasan udara berantakan sekarang. Inilah mengapa mereka tidak mungkin menilai seberapa kuat pancaran cahaya ini. Serangan balik Kekaisaran Bintang Luo akhirnya dimulai. Berkas cahaya ini adalah cangkang stasioner kelas 9 terakhir yang tersisa di kota Shrek, Kekaisaran Bintang Luo, dan Kekaisaran Douling. Duk Macan Putih telah memutuskan untuk menggunakan kartu truf terakhirnya dalam gelombang serangan pertama ini. Dia tidak punya pilihan. Cangkang interferensi stasioner akan sangat efektif pada awalnya. Kali ini juga merupakan saat pasukan Kekaisaran Matahari dan Bulan berada dalam kondisi paling kacau. Cangkang stasioner kelas 9 mampu mengeluarkan kekuatan terbesarnya tanpa ada pertahanan terkait di sekitarnya. Jika mereka berhasil, seluruh situasi perang akan berubah. Jusi sudah bergegas keluar dari tendanya sekarang. Dengan bantuan para pengawalnya dan insinyur jiwa tingkat lanjut, dia dengan cepat naik ke langit. Dia menyaksikan cahaya yang menyilaukan melesat ke arah mereka. Sudah terlambat untuk menghentikan mereka sekarang. Dia bahkan tidak bisa menggunakan alat jiwa transmisi suara untuk memberi perintah kepada legiun insinyur jiwa. Saat ini, dia bahkan panik, meskipun dia selalu bersikap tenang. Dia tidak menyangka Kekaisaran Bintang Luo akan menghasilkan alat jiwa yang begitu kuat untuk mengganggu alat jiwa yang terhubung dan mengawasi. Dia sedikit panik. Sekarang, Kekaisaran Matahari Bulan hanya bisa mengandalkan tanggapan dari berbagai legiun insinyur jiwa mereka. Bagaimanapun, Kekaisaran Matahari Bulan memiliki fondasi yang kuat. Kekuatan alat jiwa dan kemampuan komando dari berbagai komandan legiun telah ditunjukkan dengan baik dalam waktu singkat yang mereka miliki.
Pertama, 5 Legiun Insinyur Jiwa dari tangan yang melindungi bangsa bergerak. Pancaran cahaya ditembakkan dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Pancaran cahaya ini memang bukan bagian dari serangan terkait apapun. Namun, mereka masih berkumpul di udara dan berubah menjadi serangan. Itu bukanlah serangan yang saling terkait, tapi pancaran cahayanya masih sangat berdekatan satu sama lain saat mereka menembaki peluru kelas 9 yang datang ke arah mereka. Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak diragukan lagi adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia saat ini. Setiap insinyur jiwa memiliki kultivasi yang setara dengan insinyur jiwa kelas 8, dan mereka diperkuat oleh alat jiwa berbentuk manusia. Meski jumlahnya hanya 300, serangan gabungan mereka masih berhasil meledakkan peluru kelas 9. Pada saat yang sama, para insinyur jiwa ini mengaktifkan penghalang pelindung masing-masing. Mereka membiarkan gelombang kejut menghantam mereka dan tetap teguh pada posisinya. 4 Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang lainnya menggunakan metode yang sama. Mereka semua berada di arah yang berbeda, dan masing-masing menghadapi cangkang kelas 9 juga. Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api berhasil menjatuhkan satu cangkang kelas 9. Namun, kemampuan mereka secara keseluruhan masih lebih rendah dibandingkan dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Beberapa insinyur jiwa terlempar dari gelombang kejut yang diakibatkannya. Hampir 100 orang jatuh dari langit. Orang-orang ini semua berdiri di depan Legiun Insinyur Jiwa. Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw bernasib sama seperti Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api. Mereka selalu dikenal karena pertahanannya. Sekitar 50 atau 60 di antaranya jatuh dari langit. Tapi Legiun Insinyur Evil Tyrann dan Imperial Dragon Soul berada dalam kondisi yang lebih buruk. Legiun Insinyur Jiwa Evil Tyrann dikenal karena kecepatannya. Selanjutnya pernah dihajar oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Meskipun anggotanya cepat diganti, anggota barunya tidak sebaik sebelumnya. Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran berada dalam situasi yang sama dengan Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat. Itu berada di bawah komando keluarga kerajaan. Setelah Juzi memperoleh otoritas, dia menindas keluarga kerajaan. Seiring dengan kerugian besar yang diderita oleh Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran beberapa tahun yang lalu, serta kematian komandan legiun mereka, pasukan itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa kedua Legiun Insinyur Jiwa sangat menderita karena mereka lengah. Hanya sepertiga dari insinyur jiwa mereka yang selamat. Situasi di lapangan bahkan lebih tragis lagi. Insinyur jiwa biasa jauh lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang berasal dari tangan yang melindungi negara. Meskipun beberapa dari mereka mencoba melawan, sangat sulit bagi mereka untuk membidik di bawah pengaruh peluru interferensi stasioner. Bola cahaya menyilaukan meledak di udara. Badai energi yang mengerikan langsung mengamuk. Namun, saat ledakan ini terjadi, 8 berkas cahaya juga ditembakkan dari jauh. Mereka membentuk penghalang di udara yang berhasil melindungi beberapa insinyur jiwa. Cangkang interferensi stasioner dapat mengganggu alat jiwa yang terhubung, tetapi tidak dapat memengaruhi serangan dan pertahanan alat jiwa tunggal. 8 berkas cahaya ini berasal dari alat jiwa susunan kompresi energi tinggi yang dibawa oleh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Alat jiwa ini dioperasikan langsung oleh Kong Deming. Begitu dia menemukan efek menakutkan dari cangkang interferensi stasioner, dia langsung bereaksi. Meskipun dia tidak dapat menentukan posisi pastinya melalui alat jiwa pengawasan udara, dia mengandalkan pengalaman dan ingatannya sendiri untuk dengan cepat menembakkan alat jiwa susunan kompresi. Mereka mampu menyerang dan bertahan, dan dia sekarang menggunakan mereka untuk bertahan. Ini karena serangan apapun akan sia-sia saat ini, karena kota bintang Luo masih jauh. Mencegat peluru stasioner membutuhkan akurasi, tetapi alat jiwa pengintai udara tidak berfungsi. Hasilnya, menggunakan alat jiwa array kompresi untuk bertahan sekarang adalah pilihan terbaik. Penggunaan alat jiwa yang tepat waktu oleh Kong Deming merupakan berkah bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh langit. Lampu dengan warna berbeda menyala di sekitar kota Star Luo. Ledakan yang bergema menyebabkan para prajurit kehilangan pendengarannya untuk sementara waktu. Bahkan langit pun dicat dengan segala jenis warna saat sinar matahari meredup. Rangkaian ledakan ini berlangsung selama 15 menit sebelum perlahan berhenti. Sejak perang ini dimulai, ini mungkin momen paling intens. Lebih dari selusin peluru stasioner kelas 9 telah ditembakkan pada saat yang bersamaan. Seberapa mengerikankah hal itu? Bahkan Kekaisaran Matahari Bulan tidak mampu menyerang dengan begitu mewah. Medan perang menjadi jelas kembali setelah 15 menit. Kekuatan pertahanan alat jiwa array kompresi cukup mengesankan. Meskipun penghalang pelindung tidak sepenuhnya melindungi para insinyur jiwa dalam menghadapi begitu banyak cangkang kelas 9, mereka masih banyak membantu. 4 penghalang pelindung dibiarkan utuh. 4 lainnya hancur total.
Di darat, 5 dari 12 legiun insinyur jiwa yang asli telah dimusnahkan. 7 legiun insinyur jiwa lainnya juga menderita kerugian besar. Putaran serangan ini telah menyebabkan legiun insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan kehilangan sepertiga kekuatan tempur mereka. Ini adalah kerugian terbesar yang mereka derita sejak perang dimulai. Juzi mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melayang di udara. Bahkan ketika badai energi berada pada titik paling hebatnya, dia tidak turun untuk menghindarinya. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal seperti ini.